Saudara sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, mari kita dengan rendah hati memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, Engkau tinggal di dalam hati kami. Engkau menolong dan mengajar kami tentang kebenaran. Biarlah oleh pimpinan-Mu, saat firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, kami dapat mengenal kebenaran dan mengenal isi hati Allah Bapa yang diberitakan melalui firman-Nya. Ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk bukan hanya mendengar dan memberitakan, tetapi juga untuk melaksanakan firman-Mu itu, menghidupinya, dan mengalami kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 32 hingga 42. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana.
Saudara sekalian, ketakutan itu selain bersifat umum, artinya semua orang bisa merasa takut, juga bersifat khusus, unik pada masing-masing orang. Setiap orang punya ketakutannya sendiri. Ada orang yang takut pada kegelapan, ada yang takut sendirian, ada yang takut pada ketinggian, ada pula yang takut pada binatang, seperti tikus, kecoa, kadal, dan sebagainya. Ada pula yang takut pergi ke dokter gigi, ada yang takut melihat darah, ada yang takut melihat jenazah, dan sebagainya. Adegan di Taman Getsemani dengan sangat terbuka dan jelas menceritakan sisi kemanusiaan Yesus Kristus yang pada saat itu sedang mengalami ketakutan. Perhatikan catatan Markus di ayat 33. Ia sangat takut dan gentar. Injil Lukas yang ditulis oleh seorang tabib malah menambahkan keterangan seperti ini. Ia sangat ketakutan. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Sebuah gejala yang sekarang dikenal dengan istilah hematidrosis, yang kadangkala memang terjadi pada seseorang yang berada di dalam emotional distress yang berat sekali. Artinya, ini sebuah ketakutan yang tidak lazim. Yesus sangat ketakutan. Pertanyaan kita, apakah yang ditakutinya? Kalau Yesus takut, dia takut pada apa? Apakah yang membuat Yesus sedemikian takut? Kitab-kitab Injil, saudara-saudara, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu senantiasa tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia tahu kemana harus pergi mencari rumah untuk mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Dia juga tahu Petrus akan menyangkal. Dia tahu Yudas akan berkhianat. Dia tahu dirinya akan ditangkap di Taman Getsemani. Dia tahu dirinya akan diadili. Dia tahu dia akan diolok, dipukul, diludahi, dihina, disiksa, dan disalibkan. Dia tahu semua itu sebelum terjadi. Kalau begitu, apakah pengetahuannya itu yang membuat dia takut? Apakah pengetahuannya tentang penderitaan dan kematian yang akan dialaminya itu yang membuat Yesus takut? Baiklah, mari kita mengingat sejenak, saudara-saudara, bahwa Yesus pernah berkata begini kepada murid-muridnya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Artinya, menurut Tuhan Yesus, bukan penderitaan dan kematian fisik atau tubuh yang pantas ditakutkan, melainkan penderitaan dan kematian kekal dalam api neraka. Itu yang lebih pantas untuk ditakuti. Jadi sekali lagi sekarang kita bertanya, apakah itu berarti Yesus takut pada saat malam di Getsemani itu
ia takut pada neraka? Apakah itu artinya Yesus menakuti neraka? Daripada menebak-nebak sendiri, lebih baik kita mendengar isi doanya di taman sepi malam itu. Bukankah isi doa seseorang yang tulus mencerminkan isi hatinya, mencerminkan apa yang ada di dalam hati orang itu? Dengarlah Yesus berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ayat 36. Sebuah doa termulia yang pernah ada. Dan dari doa ini, kita seperti disuguhi sebingkai jendela untuk menjenguk ke kedalaman hati Allah. Baik hati Allah Putra maupun hati Allah Bapa. Kita mulai dengan yang pertama, hati Allah Putra, Yesus Kristus. Yang Yesus ingin hindari, itulah yang ditakutkannya. Dan yang ingin dihindarinya adalah cawan. Ambillah cawan ini daripadaku. Apakah yang dimaksudkan dengan cawan di sini? Orang Yahudi memang mengenal istilah cawan atau piala sebagai lambang murka Allah atas dosa manusia. Sebagaimana firman Tuhan di Yesaya pasal 51 ayat 17, Yeremia pasal 25 ayat 15-16, dan Mazmur pasal 11 ayat 6. Piala amarah Tuhan atas dosa manusia. Piala murka Allah atas manusia berdosa. Malam itu, Yesus sudah melihat cawan murka Allah itu sudah siap ditumpahkan isinya, dan Dia yang harus meneguknya. Itulah yang Yesus sudah lihat di Taman Getsemani. Mengapa? Mengapa Dia yang harus meminumnya? Bukankah Yesus tidak berdosa dan karenanya tidak patut untuk dimurkai oleh Allah? Jawabannya adalah karena Yesus menempati posisi kita, para pendosa yang pantas menerima tumpahan isi piala kemurkaan Allah itu. Dimurkai Allah, itulah satu-satunya perkara yang membuat Yesus gentar, takut, dimurkai Allah. Tetapi pengertiannya berbeda dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita ini takut dimurkai Allah, itu artinya takut akan hukumannya. Takut kalau kena bencana. Takut kalau ditimpa petaka. Takut tidak diberkati. Takut rejeki tidak lancar. Takut diganjar dengan kemalangan. Takut dimasukkan ke dalam neraka, dan seterusnya. Itulah ketakutan kita akan murka Allah. Tetapi Yesus bukan begitu.
Perhatikan bagaimana di dalam doa ini Yesus memanggil Allah dengan sapaan Aba. Bahasa Aram sehari-hari untuk saat itu, kalau orang memanggil ayahnya, seperti orang Amerika memanggil daddy, orang Jakarta atau Betawi memanggil babe, orang Sunda memanggil abah. Orang Yahudi pada umumnya tidak memanggil Allah seperti itu, karena takut dianggap tidak hormat. Tetapi Yesus berbeda. Yesus memanggil Allah sebagai Aba. Dan itu berarti mengungkapkan betapa karibnya hubungannya dengan Allah. Tidak 1/1000 detik pun Yesus itu terpisah dari persekutuan dengan Bapanya. Di antara Yesus dengan Bapanya hanya ada harmoni cinta kasih yang sempurna. Keintiman yang tidak berkonflik setitik pun. Sebab tidak ada dosa yang menghalangi hubungan itu sama sekali. Hubungan itu relasi yang begitu intim. Relasi yang bebas dari hambatan. Istilahnya itu jalur bebas hambatan, hambatan dosa. Jalur bebas hambatan yang paling sempurna yang pernah ada dalam hubungan dengan Allah, yaitu hubungan Yesus dengan Bapanya. Semuanya berada di dalam kesamaan gelombang yang serba sempurna. Yesus itu memanggil Allah Aba. Tetapi Yesus tahu nanti di kayu salib dia akan mengalami kerusakan gelombang. Dia akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dialaminya sejak kekekalan, yaitu dimurkai oleh Allah Bapa. Bapanya akan memutuskan hubungan itu karena pada Yesus bertumpuk dosa seluruh dunia. Bapanya akan memutuskan keintiman yang sempurna itu. Itulah yang dilihat Yesus, dan dia tidak tahan untuk menghadapinya. Dia tidak pernah terpisah dari Bapanya sejak dari kekekalan. Tetapi saat itu dia melihat pada kayu salib Allah akan memurkainya. Kalau memakai bahasa populer kekinian, Allah akan mengunfriend dirinya. Itulah satu-satunya perkara yang Yesus takutkan, yang membuatnya gentar sedih, sehingga tertekan seperti mau mati rasanya, katanya di ayat 34. Kalau bahasa kita mengatakan, it's the end of the world. Itulah sesungguhnya penderitaan di taman Getsemani. Itulah agony, sengsara yang dialami Yesus di taman Getsemani. Sengsara karena melihat dirinya akan diputus hubungan oleh Allah Bapa karena kemurkaan Bapa pada dosa manusia yang bertumpuk pada dirinya.
Bayangkan saja, saudara-saudara, penderitaan yang dialami manusia ketika sebuah hubungan kasih yang manis dan indah tiba-tiba diputuskan, bukan karena kesalahan, bukan karena ada kesalahan, dan bukan pula karena keinginan masing-masing pihak, semisal oleh kematian. Lalu, lipat kali gandakan penderitaan itu bermiliar kali. Dan itulah distressful agony yang dirasakan oleh Yesus di Taman Getsemani. Pemutusan hubungan itu bukan keinginannya, bukan pula karena kesalahannya, melainkan karena keharusan, syarat penebusan dosa kita. Itu bukan keinginannya. Sekiranya mungkin cawan itu berlalu darinya, ia ingin seperti itu. Namun, itu bukan prioritasnya. Saudara-saudara, melalui jendela doa di Getsemani, kita mengenal isi hati Allah Putra Yesus Kristus, yaitu di atas segalanya, prioritas hati Yesus pertama-tama adalah tunduk pada Bapanya. Bahkan ketika keinginan sucinya meronta, dia tetap percaya pada rencana Bapanya. Namun, justru itulah sumber dari segala power yang ada padanya. Kasih dan ketaatannya kepada Bapa menjadi turning point, titik balik yang mengubah ketakutan Yesus menjadi penyerahan diri yang berani dan perkasa. Sesudah 3 kali dia mengucap doa yang serupa, akhirnya dengan gagah berani Yesus berkata, "Cukuplah, saatnya sudah tiba. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ayat 42. Di sini kita melihat, saudara-saudara, sebenarnya kemenangan Yesus sudah terjadi sejak di Getsemani. Ketika dia totally surrendered pada rencana dan kehendak Bapanya. Saudara sekalian, kerendahan hati dan ketaatan Yesus ini juga menyingkap sebuah rahasia kekuatan yang sejati di dalam kita menghadapi kerasnya kehidupan ini. Kalau Anda menyaksikan, saya pribadi, kalau menyaksikan orang berdiri di atas papan selancar dan bergerak di atas gemuruh ombak yang bergelombang, selalu membuat saya kagum. Yang pasti, peselancar tidak boleh menentang gelombang. Peselancar justru dirinya bergerak mengikuti dan menggunakan daya dorong dari gelombang itu. Turning point dalam kehidupan ini selalu tepat berada di titik humility, kerendahan hati, di mana kita berserah lalu mengikuti gelombang rencana dan kehendak Allah bagi kita.
Itulah sumber kekuatan yang menjadi turning point di dalam hidup kita. Setiap kali turning point itu terjadi, sebuah ketakutan akan diubah menjadi sebuah penyerahan diri yang berani. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Doa Yesus di Getsemani sekaligus juga menjadi jendela bagi kita untuk mengenal hati Allah Bapa. Bukan hanya Allah Putra, tetapi juga Allah Bapa. Saudara-saudara, siapakah Yesus itu bagi Allah Bapa? Siapakah Yesus itu di hadapan Allah Bapa? 2 kali kesempatan dalam Injil Markus dinyatakan Allah Bapa menyebut Yesus itu anakku yang kukasihi. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus di pasal 1 ayat 11 Injil Markus, dan kedua dalam peristiwa transfigurasi Yesus dimuliakan di atas gunung, Markus 9 ayat 7. Jadi bagi Allah Bapa, Yesus itu adalah anakku yang kukasihi, putra terkasih. Jadi memurkai Yesus dan memutuskan hubungan dengan Yesus tidak pernah menjadi keinginan dan kepuasan hati Allah Bapa. Tidak pernah. Kita manusia saja normalnya tidak akan melakukan hal itu kepada anak kita sendiri. Tetapi mengapa sampai Bapa tega melakukan hal itu? Mengapa sampai Bapa tega hal itu terjadi pada Yesus? Bagaimana bisa Bapa itu merelakan anaknya yang terkasih mengalami hukuman maut, terbuang dari hadiratnya? Jawabannya adalah karena itulah satu-satunya jalan untuk menebus dosa kita. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus, Putra Allah yang suci itu, yang layak dan yang mampu untuk menjalankan peran sebagai kurban penebus dosa kita. Hanya jalan itu satu-satunya. Kasusnya begini, saudara-saudara. Keadilan Allah di satu pihak harus berlaku, sehingga pendosa harus diganjar hukuman maut. Yang bersalah dihukum. Itu namanya adil. Keadilan Allah harus berlaku. Tetapi di lain pihak, kasih Allah kepada manusia yang berdosa juga harus berlaku. Sebab Allah selain adil adalah kasih. Sehingga hukuman tidak diizinkannya untuk ditanggung oleh manusia atau pendosa seperti kita. Itu sebabnya harus ada yang menanggung hukuman itu, dan yang menanggung adalah Sang Penebus dosa, Yesus Kristus. Yohanes menulis dalam Injilnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi, ketika Allah Bapa mengharuskan piala atau cawan murkanya ditumpahkan atas putra terkasihnya itu merupakan pemberian kasih kepada kita yang paling merobek dan paling membelah
hati Bapa sendiri dan membawa kedukaan kudus yang tidak terkira dalamnya. Yang kalau dikecilkan bermiliar kali dapat dibayangkan seperti hati Abraham ketika membawa Ishak anaknya untuk dikorbankan di Gunung Moria. Kejadian pasal 22. Kira-kira seperti itulah hati Allah Bapa ketika merelakan Yesus putranya menjadi kurban penebus dosa. Dan semua itu dilakukan Bapa karena kasih-Nya kepada kita. Rasul Paulus menulis begini di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia, Kristus maksudnya, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Allah Bapa merelakan anaknya, Yesus Kristus, menempati posisi terdakwa, dinyatakan bersalah, dan diganjar hukuman Allah, murka Allah, maut, demi kasih Bapa kepada dunia ini, kasih-Nya kepada kita semua. Saudara sekalian, kasih Allah Bapa dipadukan dengan kerendahan hati dan ketaatan Allah Putra. Itu menjadi kombinasi sempurna wujud kasih Allah kepada kita. Kasih yang mengalir dari bukit Kalvari. Jika kita telah menjenguk hati Allah Putra dan hati Allah Bapa melalui jendela doa Yesus di Getsemani ini, masihkah kita meragukan bahwa kita dikasihi Allah? Masihkah kita ragu bahwa kita ini bagaikan biji matanya sendiri? Masihkah kita ragu bahwa di hatinya hanya ada kasih untuk kita? Atau lebih baik dikatakan begini, seperti kata lagu Trust His Heart. Jika hidup ini sempat membuat kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, kita tidak bisa melacak jejak-jejak karyanya, maka satu yang masih dapat kita lakukan, yaitu mempercayai hatinya. Trust His heart. Kita sudah diberitahu hati Allah Bapa, hati Allah Putra seperti apa. Oleh karena itu, percayailah hatinya. Tuhan itu terlalu baik untuk berbuat keburukan. Tuhan terlalu sempurna untuk berbuat kesalahan. Tuhan terlalu mengasihi untuk mengabaikan kita. Kasih yang teramat mahal, tebusannya telah diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin saudara dan saya diabaikan atau ditinggalkannya? Tidak mungkin. Oleh sebab itu,
marilah kita belajar untuk terus mempercayai hatinya. Amin.